Aku seorang mahasiswa, semester 5 saat ini. Aku anak tunggal dari seorang pengusaha kaya. Hidupku memang bergelimang harta. Apapun yang aku inginkan selalu dipenuhi oleh orang tuaku. Namun, satu hal yang tidak aku miliki sampai saat ini ialah kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apapun yang aku suka. Kebebasan untuk menikmati masa anak-anak, masa remaja, bahkan masa-masa kuliahku. Aku tidak punya kebebasan tersebut. Hidupku terikat pada satu peraturan. Peraturan yang dibuat oleh orang tuaku sendiri. Aku hanya boleh melakukan hal-hal yang sudah ditentukan untukku. Rutinitasku setiap harinya, bahkan sejak kecil, sudah diatur sedemikian rupa oleh orang tuaku. Mulai dari di mana aku harus sekolah, les, kegiatan ekstrakurikuler, dan jam belajarku di rumah. Aku tidak punya kesempatan untuk menikmati waktu bermain bersama teman-teman sebayaku. Sepulang sekolah, aku harus segera kembali ke rumah. Di rumah, aku juga harus melaksanakan les dengan guru privatku. Dan pada hari-hari tertentu, aku harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Begitulah kehidupan yang aku lalui sejak aku kecil hingga aku tumbuh dewasa. Hidupku benar-benar monoton. Orang tuaku selalu menuntut agar aku menjadi anak yang pintar, yang bisa membanggakan keluarga. Aku memang dibentuk menjadi seseorang yang akan mewarisi semua perusahaan papaku. Mereka tak pernah peduli dengan apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Aku bagai sebuah wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Hidupku benar-benar tanpa warna. Aku sering merasa kesepian karena hampir tidak punya teman bermain. Satu-satunya orang yang selalu dekat denganku hanyalah Pak Dirman, yang sudah bertahun-tahun menjadi sopir pribadiku, yang selalu mengantar dan menjemput aku sekolah selama ini. Bahkan saat aku sudah mulai kuliah pun, aku harus tetap diantar jemput oleh Pak Dirman. Pak Dirman selalu jadi teman ceritaku sepanjang perjalanan. Bahkan saat di rumah pun, aku selalu minta ditemani Pak Dirman. Papa dan mamaku terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan mereka. Tapi mereka tak pernah sekalipun lepas mengontrol setiap kegiatanku. Apapun yang aku lakukan harus melalui persetujuan mereka. Jika aku coba melanggar, maka aku akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Salah satu hukumannya ialah aku dikurung di dalam kamar seharian. Bahkan pernah aku sengaja tidak diberi makan selama 1 hari. Aku tahu orang tuaku melakukan itu semua hanya karena mereka tidak ingin kehilangan diriku. Mereka melakukan itu semua karena mereka memang sangat menyayangiku. Hanya saja, bagiku, cara mereka itu salah. Kini aku sudah dewasa, dan sudah seharusnya aku mendapatkan kebebasanku. Tapi tetap saja, Papa dan Mama tidak pernah membiarkan aku pergi kemanapun sendirian, tanpa ditemani Pak Dirman. Saking dekatnya aku sama Pak Dirman, aku bahkan sudah menganggapnya seperti ayahku sendiri. Aku banyak bercerita dan berkeluh kesah perihal kehidupan yang aku jalani pada Pak Dirman. Pak Dirman sendiri adalah seorang laki-laki yang saat ini sudah berusia 40 tahun lebih. Ia sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak. Keluarga Pak Dirman juga tinggal di rumah kami. Papa yang meminta hal tersebut, agar jika aku butuh Pak Dirman sebagai sopir, akan lebih gampang. Karena tidak pernah punya teman dekat, aku pun menjadi sosok yang sedikit pemalu. Hanya di depan Pak Dirman lah aku bisa menjadi diriku sendiri.
Aku bebas bercerita apa saja pada Pak Dirman. Kedekatan kami benar-benar membuat aku merasa nyaman. Dan semakin lama, aku justru semakin mengagumi sosok Pak Dirman. Karena selain memiliki wajah yang lumayan tampan, ia juga mempunyai tubuh yang gagah dan kekar. Selain itu, Pak Dirman juga orang yang baik dan humoris. Aku benar-benar tidak menyangka kalau pada akhirnya aku justru malah jatuh cinta pada Pak Dirman. Segala perhatiannya padaku selama ini telah menumbuhkan rasa yang luar biasa di hatiku. Rasa yang tidak bisa aku definisikan. Sebagai seseorang yang tidak punya teman dekat, kebersamaanku dengan Pak Dirman membuat aku merasa selalu membutuhkannya. Aku ingin selalu dekat-dekat dengannya. Bahkan, aku sangat ingin bisa memilikinya. Terima kasih Pak Dirman, sudah menjadi teman dekatku selama ini. Sudah mau menemaniku selama ini. Ucapku pada Pak Dirman pada suatu hari, saat ia kembali mengantarku ke kampus. Itu memang sudah menjadi tugasku, Nak Bara. Aku juga senang karena sudah menjadi orang yang bisa Nak Bara percaya untuk tempat bercerita. Balas Pak Dirman. Bolehkah aku mengatakan sesuatu pada Pak Dirman? Tanyaku selanjutnya. Nak Bara mau mengatakan apa? Pak Dirman balik bertanya. Sebenarnya, aku sangat menyayangi Pak Dirman. Aku mungkin telah jatuh cinta pada Pak Dirman. Apa Pak Dirman mau kalau aku minta Pak Dirman untuk jadi pacarku? Tanyaku belak-belakan. Aku memang selalu terbuka pada Pak Dirman. Aku suka ngomong apa saja secara terang-terangan pada Pak Dirman. Jadi, aku tidak merasa terlalu terbebani untuk menyatakan perasaanku pada Pak Dirman. Nak Bara ngomong apa sih? Kita kan sama-sama cowok, Nak Bara. Mana bisa pacaran? Balas Pak Dirman terdengar heran. Kalau Pak Dirman mau, ya bisa saja Pak. Kenapa tidak? Ucapku masih terdengar santai. Tapi aku kan juga sudah punya istri dan anak. Masa iya Nak Bara mau punya pacar, seorang laki-laki tua dan juga sudah menikah? Balas Pak Dirman kemudian. Pertama, di mataku, Pak Dirman belum tua. Kedua, aku juga tidak peduli sekalipun Pak Dirman sudah menikah dan punya anak. Aku hanya ingin menjadi pacar Pak Dirman. Aku juga ingin merasakan kebahagiaan dengan orang yang aku cintai. Ucapku berusaha meyakinkan Pak Dirman akan perasaanku padanya. Saya ini hanya seorang sopir. Saya mana berani menolak keinginan Nak Bara. Kalau Nak Bara memang ingin kita pacaran, ya udah, kita pacaran. Balas Pak Dirman akhirnya. Pak Dirman serius mau jadi pacar saya? Tanyaku setengah tak percaya kalau Pak Dirman akan semudah itu untuk luluh. Iya, saya serius Nak Bara. Tapi jangan sampai ada orang yang tahu ya, terutama orang tua Nak Bara. Bisa dipecat saya nanti. Balas Pak Dirman terdengar serius. Kalau soal itu, Pak Dirman tenang aja. Ini hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Ucapku dengan senyum sumringah. Tapi gimana sih caranya kalau laki-laki sama laki-laki pacaran? Tanya Pak Dirman tiba-tiba. Nanti saya perlihatkan video tutorialnya. Balasku. Memang ada? Tanya Pak Dirman. Ya adalah, di HP ku banyak. Habis aku download kemarin. Balasku lagi. Nak Bara suka nonton video seperti itu? Pak Dirman bertanya lagi. Ya, kadang-kadang kalau lagi menghayalkan Pak Dirman, hehe. Balasku dengan diakhiri sebuah tawa ringan. Emang kamu sering ya menghayalkan saya? Tanya Pak Dirman lagi.
hampir setiap malam, Pak Dirman, dan hal itu terasa indah bagiku. Apalagi kalau hal itu bisa aku wujudkan dalam dunia nyata, balasku kemudian. Ah, kamu bisa aja, Nak Bara. Emang seindah itu ya? Ucap Pak Dirman sambil sedikit tersenyum. Iya, seindah itu, Pak Dirman. Dan karena sekarang kita sudah pacaran, bagaimana kalau nanti malam kita coba di kamarku? Tanyaku sedikit memancing. Aduh, gimana ya? Apa aman kalau di kamar Nak Bara? Saya takut ketahuan, Nak Bara. Balas Pak Dirman. Pak Dirman tenang aja, pasti aman kok. Ucapku meyakinkan. Malam itu, hujan turun sangat deras. Suara petir menyambar silih berganti. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi Pak Dirman tak kunjung datang ke kamarku. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengirim pesan padanya melalui pesan WA. Kapan Pak Dirman datang ke kamarku? Pesan yang aku kirim padanya. Sabar, Nak Bara. Istriku masih belum tidur. Balas Pak Dirman. Oke, saya tunggu ya. Nanti langsung masuk aja. Pintu sengaja nggak saya kunci. Pesanku lagi. Pak Dirman hanya membalas dengan emotikon jempol 2. Dan tepat pukul 11.30. Tiba-tiba aku melihat pintu kamarku terbuka. Pak Dirman muncul di ambang pintu dengan langkah sangat hati-hati. Dadaku pun mulai berdebar-debar tak karuan. Biar bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bagiku berdua dengan Pak Dirman di dalam kamar. Mana video tutorialnya? Tanya Pak Dirman ketika ia sudah duduk di sampingku di sisi ranjang. Aku langsung mengambil HP-ku dan segera memutar video yang sudah aku unduh kemarin. Lalu kemudian aku serahkan HP tersebut pada Pak Dirman. Aku biarkan ia menonton video itu sendirian. Awalnya, Pak Dirman terlihat bergidik menyaksikan video tersebut. Namun, lama-kelamaan ia mulai terlihat santai. Dan saat itulah aku memulai aksiku padanya. Pelan namun pasti, aku pun berhasil membuat Pak Dirman mulai hal tersebut. Ia benar-benar mencoba melakukan semua adegan pada video yang baru saja ia tonton. Dan aku merasa sangat bahagia sekali malam itu. Akhirnya semua hayalanku tentang Pak Dirman pun menjadi nyata. Dan hal itu ternyata benar-benar indah. Bahkan jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan selama ini. Pak Dirman mampu membuat aku merasa melayang. Aku jadi semakin mencintai Pak Dirman. Aku semakin tak ingin melepaskannya. Sejak malam itu, kejadian tersebut pun semakin sering terjadi. Aku selalu meminta Pak Dirman untuk datang menemuiku. Aku semakin larut dengan perasaanku pada Pak Dirman. Hatiku benar-benar bahagia dengan semua itu. Kini Pak Dirman bukan hanya sebagai sopir pribadiku, tapi ia juga sudah menjadi pacarku, pacar pertamaku, cinta terindah dalam perjalanan hidupku. Aku menyadari bahwa hubungan kami adalah sebuah kesalahan. Tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut. Bagiku, inilah saatnya aku menjadi diriku sendiri. Inilah saatnya aku bisa mengekspresikan semua keinginanku selama ini. Cinta memang tidak mengenal waktu. Cinta tidak memandang usia dan status. Meskipun usiaku dan Pak Dirman terpaut sangat jauh, namun aku tetap mencintainya. Meskipun Pak Dirman sudah menikah dan punya anak,
tapi hatiku tetap merasa bahagia bersamanya. Aku tidak peduli sekalipun aku harus berbagi dirinya dengan istrinya. Yang penting bagiku, aku bisa memilikinya. Aku bisa menghabiskan waktu berdua dengannya. Aku bisa menikmati indahnya cinta kami, cinta yang tanpa batas. Hari-hari yang aku lalui jadi penuh warna. Kebahagiaanku terasa sempurna. Aku seakan menemukan sosok yang aku cari selama ini. Aku serahkan seluruh cinta dan kasihku hanya untuk Pak Dirman seorang. Hatiku telah dipenuhi dengan namanya yang terlukis indah. Bagiku, Pak Dirman adalah segalanya. Namun, siapa yang bisa menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari? Sekuat apapun aku mencintai Pak Dirman, tetap saja itu semua adalah sebuah kesalahan. Dan setiap kesalahan pasti akan membuahkan balasan yang setimpal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Semua di luar kendaliku. Tapi yang pasti, selama aku masih bisa bersama Pak Dirman, maka aku akan tetap mempertahankannya. Aku akan menanggung apapun risiko dari hubungan kami tersebut. Lalu seperti apakah akhirnya dari kisah cintaku bersama Pak Dirman, sopir pribadiku tersebut? Jangan lupa saksikan kelanjutannya di channel ini ya. Terima kasih.